dengan Kepala BP Batam? Mereka nanti istilahnya kami tampung. Sampai hari ini jawabannya tidak ada. Misteri konflik di Pulau Rempang. PBNU menyampaikan pandangan sebagai berikut, maka hukum pengambil alihan tanah tersebut oleh pemerintah adalah haram. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau adalah sebuah tempat yang dulu damai dan tenang, namun kini diterjang oleh konflik misterius yang mengguncangnya. Kekerasan, pemindahan paksa, dan ketidaksepakatan masyarakat setempat telah menjadi sorotan dalam peristiwa yang mengejutkan ini. Pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa Rempang yang membingungkan ini? Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI Abdul Haris Somendawai tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya terhadap perkembangan ini. Dalam ungkapannya yang tegas, ia menyesali hal ini bahwa kita harus kembali menghadapi cara-cara kejam yang pernah menjadi bagian dari masa lalu kita. Sebelum reformasi melanda, tapi apa yang mendasari misteri di balik peristiwa Rempang? Salah satu faktor utama yang mungkin menjadi penyebab konflik adalah kurangnya sosialisasi yang memadai. Entitas yang terlihat dalam proyek Rempang Eco City nampaknya kurang berupaya memberikan informasi yang jelas dan memadai kepada masyarakat setempat. Keterangan dari Kapolresta Barelang mengungkapkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh BP Batam sangat minim dan tidak memadai. Hal ini menjadi pemicu ketidakpastian dan kebingungan di kalangan masyarakat setempat. Masyarakat berhak tahu dengan jelas dari rincian tentang rencana pembangunan yang akan berdampak pada wilayah dan kehidupan mereka. Kekurangan informasi yang memadai menciptakan ketidakpastian yang tak perlu ketika aparat keamanan dikerahkan untuk mengamankan rencana pematokan tata batas di Pulau Rempang. Situasi semakin memanas, penggunaan pasukan gabungan sebanyak 1.000 orang dan gas air mata menciptakan gejolak yang tidak terduga. Penggunaan kekerasan dalam situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai apakah tindakan seperti itu sebenarnya perlu dalam situasi yang bisa diselesaikan dengan dialog. Walaupun Kapolres Barelang menyatakan bahwa gas air mata tidak dikerahkan secara spesifik ke sekolah setempat, angin membawa dampak negatif kepada siswa dan guru di lingkungan tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih baik dalam strategi keamanan dan pemahaman mengenai dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, masyarakat setempat juga belum mencapai kesepakatan terkait kegiatan pematokan lahan dan pada fakta tanggal 7 September 2023, faktanya penggunaan 1.000 aparat untuk mengamankan pematokan lahan telah menimbulkan penolakan besar dari masyarakat. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat merasa bahwa kepentingan dan kekhawatiran mereka tidak diperhatikan dengan serius oleh pihak berwenang. Namun, pertanyaan besar adalah apakah yang mendasari penolakan dan ketidaksepakatan ini? Adakah faktor-faktor sosial, ekonomi, atau politik yang turut mempengaruhi perkembangan konflik ini? Sebelum konflik ini meletus, bagaimana kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat? Apakah ada ketidakpuasan ekonomi atau kesengajaan sosial yang mungkin menjadi penyebab ketegangan? Adakah kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan kuat dalam proyek Rempang Eco City dan berperan dalam dinamika konflik ini? Apakah adanya perubahan dalam situasi politik yang mempengaruhi perkembangan konflik ini? Apakah faktor politik memainkan peran dalam bagaimana pemerintah menangani situasi ini? Bagi mereka yang ingin mencegah konflik serupa di masa depan, tindakan-tindakan konkret perlu segera diambil. Berikut beberapa solusi dan langkah-langkah yang dapat dipertimbangkan. Pemerintah dan pihak terkait harus melakukan sosialisasi yang lebih mendalam dan transparan kepada masyarakat setempat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih tentang rencana pembangunan. Masyarakat setempat harus diikutsertakan secara aktif dalam proses pengambil alihan keputusan terkait pembangunan. Ini akan menciptakan rasa kepemilikan dan penghargaan terhadap rencana pembangunan tersebut. Pelatihan dalam penanganan konflik dan pemahaman hak asasi manusia harus diberikan kepada aparat keamanan. Ini akan membantu menghindari penggunaan kekerasan yang tidak perlu. Pemerintah dalam melakukan audit sosial untuk memahami lebih dalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan. Hal ini akan membantu merancang solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pihak berwenang harus terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat. Ini memungkinkan untuk mengatasi permasalahan sejak awal sebelum mencapai tingkat konflik yang lebih tinggi. Pemerintah harus memperkuat regulasi terkait dengan pembangunan dan pengambil alihan keputusan yang mempengaruhi masyarakat.
Ini termasuk prosedur yang jelas untuk mengatasi konflik dan melindungi hak-hak masyarakat.